banyak struggle-nya lah, ada family problem, mereka udah harus kerja, berumur segitu, bully juga banyak, bullying problem juga banyak. Gue personally nggak bisa nih atas sama anak-anak, nggak bisa lah, nggak bisa diandelin nih orang gitu, gue nggak usah kasih kerjaan lah, masalahnya di gue gitu loh. Halo semuanya, selamat datang di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Dan kita ada di Journey Series. Kok gak ada tepuk tangan sih? Nah, gitu dong. Dan sekarang kita ada ketemu bintang tamu yang actually udah sering pelayan nama gue juga sih. Jonathan! Halo. Oke, tapi Jo, Gong, lu kenalin diri lu dulu dong. Mungkin ada beberapa yang belum kenal lu gitu kan. Boleh. Halo semuanya, nama Halo. gue Jonathan. Jonathan Agung, biasa dipanggil Jagung. Kalau yang kalian sering lihat gue di KU, kalau kalian ikut KU, gue di KU 3 biasa pelayanan musik. Terus gue juga lumayan aktif di youth, gue juga pelayanan musik dan lain-lain di youth. Terus juga gue juga pelayanan di Muara Baru posnya Fluid gitu. Di musik juga. Berarti lu berarti pelayanan banyak kan di musik ya? Kebanyakan di musik. Oke. Oke. Gitu. Jadi sebagai pianis. Sebagai pianis. Kadang kalau ada tim, misalnya ada acara Natal gitu ya, gue ikut bantu jadi music directornya juga. Kalau nggak salah di ini ya, tanggal Natal tahun lalu ya? Natal tahun lalu ya. Natal tahun lalu juga lu jadi pianis ya kan ya? Oke. Nice. Tahun lalu, Natal tahun lalu tanggal 23 itu gue di keyboard. Oh, di keyboard. Pianisnya ada Rianda. Oke. Tapi gue bantu di ngedirect timnya lah. Direct gitu, musik direct gitu musiknya. Ya? Kok lu bisa punya gini kayak, lu kan pelayanan kebanyakan di musik nih. Kok lu bisa kayak punya hati untuk melayani di musik gitu? Kayak historinya gimana nih historinya? Dulu gue udah lama sih main piano klasik gitu ya. Cuman gue tuh nggak pernah suka. Gue dari kecil gue udah les, misalnya SD gitu. Gue nggak suka kayak piano. Gue juga belajar electric organ gitu. Apa tuh? Electric organ. Elektron. Nggak ngerti lagi begini. Jadi ada piano sama ada kakinya gitu. Kayak organ biasa cuman elektrik. Yang kayak ini yang kayak di KU benar. Yang kayak di ini RKA kan ya? Kok RKU? RKU. Berarti lu bisa main itu dong? Gue nggak pernah main yang itu, cuman tapi harusnya bisa. Harusnya bisa. Ini biasanya kayak gini-gini bisa dipekerjakan nih. Ups. Kejebak. Bisa, tapi KU2 jam berapa? Jam 9 bisa. Tapi gue udah lama banget nggak main itu. Itu dulu pas SD lah gue mainnya. Bisa training kok gue. At least tahu basicnya. Tapi tahu basicnya ya. Nah, itu terus ngeles ya? Itu gue les, dulu gue les. Nah, tapi gue mulai masuk pelayanan tuh pas gue SMP. Dan gue kayak dulunya gue dipaksa kayak, lu belajar musik sama bokap nyokap gue kan, kayak lu cobalah pelayanan gitu di gereja ya kan. Gue kayak ya gue kan biasa main, ya udah baca terus kayak nggak pernah nih main lagu gereja. Cuma kayak textbook kayak klasikal gitu iya, ya. klasikal, kayak textbook base banget. Tuh kalau ini kan, kalau pelayanan kan lu harus lebih fleksibel. Lu harus bisa by hearing kayak gitu-gitu atau baca chord lah at least. Oke. Nah itu gua tuh dulu nggak bisa banget, basic banget. Karena klasik. Iya, kalau klasik. Terus gua barulah masuk pelayanan. Gua juga diajarin sama orang. Kayak dulu kalau main piano, keyboard tuh berdua dulu. Gue biasa ya udah main tangan kanannya, melodinya. Mulai dari sono. Oke. Berarti Jadi emang basic, ada step by step ya? Ada step by stepnya, basic. Terus udah mulai pede nih, baru mulai main lebih rame sendiri, gitu. Oke, nice. Berarti ada progresnya ya. Ini gue ketemu 2 poin yang menarik sih. Poin pertama itu tentang paksaan orang tua lo. Karena lo mesti belajar nih segala macam. Dari lu sendiri nih, gimana nih perasaan lu ketika lu dipaksa untuk at that time lu rasanya gimana ketika lu dipaksa? Habis itu sekarang lu ngerasa paksaan itu sebenarnya ada suatu hal yang baik atau enggak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu yang mimpin lu, yang plan bareng sama lu. Gue melihat tuh sebagai satu sosok kayak mentor kali ya, atau mungkin kayak pendamping gitu.
apakah itu impacting your life significantly dalam proses pelayanan atau enggak? Mungkin yang pertama dulu kali ya, yang your parent gimana? Menurut gua awalnya emang gua nggak setuju sih kayak Pertanyaan pemaksaan itu. pemaksaan itu. Soalnya kayak apa sih gua di depan main jadi mempermalukan diri gua sendiri doang gitu loh. Soalnya gua main tuh basic banget. Oh, lu berasa lu kayak dipermalukan gitu, kayak gue nggak capable gitu. Iya, gua nggak capable, kayak orang main kan udah kayak gitu-gitu. Gua tuh cuma ya udah main tangan kanannya doang, melodi, simple-simple, kalau nggak chord C, gua block chord doang kayak gitu. Itu menurut gua ya gua nggak capable lah, gua nggak bisa gitu. Oke. Cuman at the end ya bersyukur juga. Gua yang kayak kalau lu belum mencoba, lu nggak bakal tahu kayak gitu loh. Agree banget. Kayak kadang tuh kita pelayanan ya mau disuruh pelayanan tuh, enggak lah gue belum siap lah, atau kayaknya nggak bisa deh gitu. Cuma kan everything ada ini kan, ada first time-nya gitu. Learning curve-nya juga. Kalau lu nggak coba lu mana tahu. Lu kalau nggak belajar step by step ya lu nggak akan bisa kayak begitu. Jadi menurut gua ya paksaan sebenarnya ada bagusnya juga. Ya asal emang buat hal yang baik ya. Kayak ini kan paksaan dalam arti buat pelayanan. Ya udah nggak apa-apa. Jadi lu kalau approve tentang tanda petik pemaksaan ini ya, I mean mungkin kayak didikan juga kali ya. Andai kan nih in the future nih, lu tuh kalau punya anak, lu bakal nikah, lu punya anak gitu, would you tanda petik kayak maksa mereka untuk ngelakuin ini juga atau enggak? Gua bakal lihat ininya sih, bakatnya juga. Oh, lu lihat talentnya dulu. Lihat talentnya. Kalau misalnya emang dia nggak pernah, ini kan kalau misalnya musik, ya udahlah. Gue mungkin tadinya udah belajar, mereka lihat oh gue bisa nih, ya udah didorong lah ke pelayanan musik kayak gitu. Berarti lu bakal coba dulu, berarti semuanya first time dulu nih. First time dulu. Habis itu kalau ngerasa kayak kayaknya mereka emang nggak nyaman, baru kayak ya drop it. Tapi kalau mereka nyaman dan pengen belajar lebih, push lagi gitu. Soalnya kayak it doesn't work buat adik gue juga, kayak Chris yang Chris bisa gitar. tapi piano Chris nggak mau, dia nggak suka. Jadi cuma Chris doang yang nggak bisa piano begitu. Chris doang yang bisa piano. Iya, Chris nggak bisa, tapi at the end dia ternyata suka gitar, dia mau belajar. Jadi makanya dia sekarang juga pelayanan gitar kan. Tapi dia pernah coba berarti. Dia pernah coba. Kita semua bertiga juga ini belajar piano kayak gitu. Oke. Berarti nanti lu bakal terapin ke anak-anak lu nih, kayak coba dulu lah nih piano. Coba dulu. Ya, tapi kasih tau papa suka nggak suka. Kalau suka kurang lebih gitu. Biayanya lebih banyak. Biaya les tidak murah. Tidak murah, bener. Murah. Kan sayang juga kan kalau emang ternyata nggak suka, lu paksa terus. Kayak lu juga lihat lah kalau lu paksa terus kayak nggak ada hasilnya, buat apa gitu. Ya udah, duit, bener. Duit. Mikirnya duit dulu emang. Tapi nggak apa, gue lumayan agree sih. Gue satu sisi juga gue penganut yang kayak at least try. Lu bisa mencoba dan lu benar-benar gumulin gitu. Jangan kayak ya gue coba sekali habis itu nggak enak langsung caw. Tapi lu usahain dulu gitu. Ketika emang udah diusahain dan ternyata emang nggak bisa, gumulin sama Tuhan dan kayak oh ya udah balik lagi, mungkin talenta lu nggak di situ atau mungkin emang belum waktunya. Tapi at least you try gitu. Jadi ketika ada orang ngobrol nih, oh ya gue tahu nih perasaan lu kayak gimana, karena gue pernah coba kayak gitu. Jadi gue sangat agree sih kalau untuk coba dulu karena people mesti mencoba keluar dari comfort zone ya. Benar. So, kalau dibilang siap nggak siap, semua orang jawabnya nggak siap, nggak mau. Nggak bakalan siap lagi. Gitu, benar. Iya. Ketika lu coba dan lu belajar, baru pelan-pelan menjadi siap. Iya. Nah, tapi kan proses itu butuh mentor ya, kayak lu sendiri butuh mentor gitu. Efek dari mentor itu di kehidupan pelayanan lu gimana? Itu buat gue lumayan gede sih, impactful. Soalnya dia bener-bener sabar banget sama gue. Gue awal-awal kelihatan lah gue kayak nggak pede gitu. Terus gue disuruh latihan juga kadang gue setengah-setengah. Kayak gue cuma disuruh tangan kanan, udahlah gue nggak usah latihan lah, bisa lah. Tapi pas pelayanannya hari hanya ternyata lebih parah dari itu. Begitu, gue anggap remeh, tapi dia yang sabar banget sama gue nanya apa dia tanggepin. Kalau misalnya gue di posisi dia waktu itu, mungkin gue udah kayak udahlah ini nggak ketolong lah, ini anak kayaknya nggak bisa gitu. nggak kelihatan effortnya. Aduh, bohot. Udah nih capek. Iya, cuman ya gue lumayan ketolong sih sama dia, yang bisa dibilang mentor gue gitu.
Oke. Berarti emang ada time juga dia sabar banget kayak membimbing lu ya. Dan itu sebenarnya kayak membuat lu mikir kayak kok gua menyepelein pelayanan juga kali ya. Iya. Ya jadi kayak mesti belajar gitu. Nah ini questions yang menurut gua lumayan intriguing gitu. Karena menurut gua ketika kita dimentorin pasti mereka punya harapan untuk kita untuk bertumbuh dan kita bisa mementorin orang lain gitu. Selama pelayanan lu nih, gua nggak tahu sih actually. Karena kan lu pelayanan lumayan sibuk ya. Ada di Muara Baru, ASO KO3, kadang-kadang kebaktian doa juga. Mungkin kepikiran, gue gak tahu ya kalau lu udah ada atau belum sih. Lu pernah ada gak kayak pengen jadi mentor orang lain, mungkin satu sisi dari pelayanan musik? Karena I think menurut gue, ini personally dari gue ya, karena gue gak gitu bisa musik. Gue melihat kayak musik itu adalah sesuatu hal yang tanda petik skill base. Pasti skill base gitu, kayak lu mesti punya knowledge about music, baru lu bisa pelayanan musik. Menurut gue kayak gitu. Nah itu dan mesti take times buat dipelajarin gitu kan. Nah lu ada gak kayak punya menti atau lu pengen membimbing orang lain untuk pelayanan di musik gitu in the future atau mungkin sekarang ini ada atau enggak? Tapi ya kalau dari gue sendiri, gue seneng sih, gue bakal kayak oke gitu. Kayak misalnya ada, gue harus misalnya jadi mentor gitu, bantuin buat siapin ini ya pelayan selanjutnya. Sekarang kan ada ini pelatihan WL gitu. Ya betul. Cuman ya kita sebenarnya kekurangan pemusik banyak. Benar, kita harus mempersiapkan pembinaan pemusik lebih banyak ini. Kita butuh pemusik-pemusik luar biasa. Iya, kita doang pemusiknya. Bener, guys, kalau kalian emang punya hati mau melayani, pengen belajar musik, cari Jagung. Lu bilang kayak, Gong, gue mau belajar musik. Iya boleh. Tapi dari semuanya kan lu banyaknya pelayanan musik nih. Lu ada nggak pelayanan lain yang tidak berhubungan sama musik nih? Paling menurut gua eventan sih. Eventan. Kayak kemarin gua bantuin Seal. Oh yes, lu jadi. Gua jadi games. Ya, Gua ketua games kemarin. Iya, nice. Gitu ya di sekolah minggu. Oh sekolah minggu, jadi mau jadi guru sekolah minggu. Nah itu sudah saya tolak. Sekarang gua belum bisa terima lah soalnya. I think pelayanan I think kita udah butuh banyak. wisdom sih, kita butuh wisdom lah. Gak bisa lu ambil semua pelayanan gitu. Gua takutnya keteteran juga. Iya, takutnya lu juga burn out jadinya. Iya. Harusnya kayak kita bisa ada apa yang ngomongnya? Kepercayaan untuk memberikan pelayanan itu untuk orang lain juga gitu kan. Gak semua pelayanan mesti kita Benar. Gue agree with that gitu. Ya nggak sehat juga lah. Gue tahu ya beberapa case orang juga yang kayak kecapean sama pelayanan, terus akhirnya ya begitu nggak pelayanan lagi. Itu juga ada case-nya. Ya gue juga nggak mau yang sampai kayak gitulah. Tapi ingat Gong, kalau udah capek istirahat sih, bilang aja sih. Okay. Terus tadi udah pelayanan Seal nih, terus apa lagi? Seal, nah dari Seal kemarin terus gue juga pelayanan misi. Oh, Sumba. Masuk Sumba, benar. Kita juga pernah pergi ke Sumba bareng gitu. Pernah 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Jadi gue pelayanan misi kemarin Sumba, gue jadi ketua Seal. Oh, yang ngurusin Seal sih. Yang ngurusin Seal-nya, kan ada Seal sama retret. Jadi gue yang bagian urusin Seal, mainly-nya gitu. Seal sama retret maksudnya? Jadi kita pelayanan misi itu kita bawain Seal, camp anak ke Sumba, dan juga setelah itu ada camp remaja. Oh, maksudnya youth-nya. Oh, youth-nya. Oke, youth-nya sama Seal gitu. Iya, Seal sama youth gitu. Oke. Teens camp ya? Teens camp. Benar. Aduh, gimana sih yang Oke, berarti teens camp sama ada Seal gitu ya? Iya. Oke. Jadi lu yang handle Seal-nya gitu sebagai ketuanya gitu. Lu yang ngurusin semuanya. Oke. I think lu sering ke Sumba kan sebenarnya? Iya, ini ketiga. Berarti lu pergi kapan pertama? Gua pertama pergi 2019. Oh, before COVID. Oh, itu. Lu before COVID terus 2019 habis itu sama gua punya ya. Iya, 2023. 2023 benar. Habis itu 2024 lu kerja di US. Iya, gua di US, habis itu 2025. 2025 lu baru lagi pergi lagi gitu ya. Oke. Nice. Gitu. Oh, actually gua ada satu pertanyaan sih. Ini yang soal kita pergi bareng nih. Waktu itu Sumba 2023. Yeah. Gue inget waktu itu lu lagi balik dari US ke Indo kan ya. Tapi lu masih mesti balik ke US lagi kan sebenarnya itu. Iya. Lanjutin studi. Itu gue tuh 2023 tuh gue baru lulus. Lu udah lulus atau belum sih? Kan belum deh. Gue udah lulus. Gue Mei 2023 tuh gue lulus. Tapi lu bakal pergi lagi kan? Iya, gue balik lagi buat kerja. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi gue liburan lah, istirahat 2 bulan sebelum gue kerja. Di sini, iya kan? Di sini. Iya. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi gue juga nggak ikutin segala persiapannya buat Sumba waktu itu 2023, dan emang gue
ada di info di chat kan, bapak gue juga bantu urusin Sumba kan. Betul. Kayak kita butuh orang nih, ya udahlah gue ikut Sumba gitu. Tapi masa alasannya cuma gitu dong? Karena menurut gue gini, lu kan datang ke Jakarta itu sebenarnya 2 bulan buat tanda petik liburan ya. Buat liburan. Tapi dengan waktu 2 bulan itu lu langsung pakai kayak seminggu Iya, buat ke Sumba. Tadinya nggak ada plan ke Sumba. Iya, karena gue tau lu gak ada plan ke Sumba. Why did you choose that? Waktu itu gue lumayan mikirin sih, kayak aduh lumayan struggle gue mau di Jakarta. Kayak nikmatin liburan gue atau gue emang ikut ke Sumba juga. Itu lumayan berat, cuman akhirnya gue ikut. Ya gue juga kepikiran lah, gue 2019 tuh ya gue lumayan belajar banyak. Dan gue juga kepikiran lah sama anak di sono. Tapi drive besarnya emang gara-gara kurang orang sebenarnya. Karena emang butuh banyak bantuan. Iya, kalau enggak gue kayak nggak apa-apa lah, ini orang bisa, udah cukup gitu. Gue nggak perlu pergi, yang penting sama mereka mau bawa dampak ke Sumba, nggak harus gue. Bener. Tapi kalau ya Tuhan bisa pakai gue, ya udah gas gitu loh. Good mindset by the way. Good mindset. Jadi bukan gara-gara kurang orang nih, ya udahlah gue ikut, bukan sesimpel itu sebenarnya. Banyak pergumulannya juga. Banyak pergumulan. Cuman itu sih kalau 2023 gue ikut. Kalau yang tahun ini baru gue mau nanya tahun ini gimana? Kalau yang tahun ini sebenarnya gue ada ditawarin juga ke Kupang. Bertabrakan. Iya, karena emang jadwalnya Jadwalnya tabrakan, Kupang sama Sumba. Lumayan mikir sih. Tapi setelah itu gue ditawarin buat pegang SEAL. Jadi ketua SEAL. Dan gue mikir ya ini jadi ketua SEAL tuh ada satu tanggung jawab lah. Dan dikasih kesempatan gitu ya gue mau ngambil. Gitu. Itu tuh yang mungkin membedakan ya. Berarti lo emang karena merasa kayak gue dikasih tanggung jawab, gue dipercayain tanggung jawab untuk jadi ketua SEAL di Sumba, lo ngerasa kayak gue pengen coba. Gue pengen coba di Sumba, gue pengen men-lead SEAL di situ gitu. Dan apalagi kan sebenarnya butuh bantuan juga kan, setahu gue juga. Karena kan nggak yang ikut SEAL itu actually yang lu doang, seingat gue. Bener gak sih? Ada beberapa yang lain. Cuma nggak banyak gitu ya, setahu gue. Nggak banyak. Iya, nggak banyak. Ada ya kayak gitu. Oke. Berarti dari Sumba yang tahun ini sendiri lu kayak gimana rasanya? Kayak lu udah ikut, apa yang lu dapatin? I mean, tiap tahun pasti lu dapat something dong kayak gitu. Pasti kalau gue selalu kayak gini sih. Kalau untuk pergi plan misi, gue selalu melihat kayak motivasi lu apa pertama, ekspektasi lu apa, nyampe ke sono dan jalanin sesuai nggak sama ekspektasi lu, atau lu dapetin sesuatu yang baru kayak gitu. Menurut lu sendiri kayak gimana? Ekspektasi lu apa? Point of view lu pertama kali mau misi yang kali ini apa? Kalau dari gue sendiri, gue tiap tahun ikut dari 2019, 2023 ikut. Karena COVID kita nggak ada yang pergi, benar? Iya, itu gue nggak ada involve di persiapan sama sekali. Oh, 2019 juga nggak ikut? 2019 gue nggak ada, itu gue pertama kali. Jadi seingat gue nggak ada. Oke. Dia di-handle sama yang lain lah maksudnya? Di-handle sama yang lain. Oke. Tetap di lapangannya tetap sama gitu. Tetap bawain, ini kan kelompok kecil gitu, tetap ada. Cuman persiapan segala macam gue nggak ikut. Baru tahun ini gue ikut dalam segala persiapannya. Yang detail-detailnya. Oke. Nah gimana? What do you think? Lumayan challenging. I mean ketua SEAL ya. Ya lo harus ini kan follow up orang-orang, kan gue ada timnya dong. Lumayan banyak timnya. Gue harus follow up terus kayak gitu. Gimana lu kerjain udah sampai mana? Bener. Dan ada fun-nya juga, ada challenge-nya juga. Lebih ke apa ya? Gue menikmati proses itu sih. Oke. Nice. Gue sebenarnya lebih ke menikmati proses itu, terus puji Tuhannya di lapangan lancar. Kayak gitu. Nice. Dan ekspektasi gue sebenarnya bukan di kelancaran acaranya, cuman ya gimana bisa berdampak buat anak-anak. Gitu.
True. Gimana anak-anak bisa have fun ya, nggak bosen lah. Kan ini anak-anak sil ya. Yeah. Mereka masih bisa masuk firmannya kayak gitu. Gimana dari aktivitas-aktivitas yang ada mereka bisa belajar, Bisa get something. bisa get something. Iya, benar. Itu sih. Dan ya gue lihat itu tersampaikan dengan baik gitu loh. Oke. Kalau untuk sekarang setelah lu ngikutin acaranya, berarti ekspektasi lu meet ya kayak gitu kan. Berarti sesuai dengan ekspektasi lu, dan semoga apa yang lu kerjain itu benar-benar berdampak dengan mereka gitu. Terus ada lagi nggak hal lain yang lu bisa dapetin dari pelayanan lu ini? Something else. Gua kan ikut di ininya juga ya, teen scam-nya juga ya. Oh ya. Jadi kemarin kita emang ada bahasan sama teman-teman yang pelayanan di sono. Kayak kalau teen scam kan lebih settingnya tuh lebih saling sharing kayak gitu. Lebih banyak heart to heart-nya gitu ya. Lebih banyak heart to heart-nya. Ada yang seneng bareng, banyak struggle-nya mereka. Karena anak-anak teens tuh di sono lebih ini ya, banyak struggle-nya lah, ada family problem, mereka udah harus kerja, berumur segitu, bully juga banyak, bullying problem juga banyak, gitu. Jadi gua lebih kayak longing itu buat dibawa ke youth gitu loh. Apa ini yang heart to heart-nya gitu, kayak Heart to heart-nya, sharing-nya kayak gitu. mungkin kita ke sono tuh mau bawa dampak buat mereka. Tapi apa sih yang bisa kita bawa juga gitu? Apa yang bisa kita bawa pulang? Itu sebenarnya yang emang yang mungkin kita nggak kepikiran ya. Kayak kita sibuk jalanin acara buat mereka nih, buat mereka. Tapi buat kitanya apa? Kadang-kadang kita sering lupakan itu sih. Kadang-kadang kita mikirin acaranya pokoknya mereka dapetin semuanya, tapi kita lupa kayak kitanya sendiri sebenarnya belajar something loh dari mereka gitu, dan kita bisa take that di balik ke youth gitu. Iya bener gitu. Jadi kalau dari perbincangan gua sama teman-teman yang lain tuh, ya yang kita bisa belajar dari mereka tuh apa? Kayak kayak mereka bisa nih lepas bareng, sharing bareng gitu, nangis bareng. Dan emang itu jarang kita lihat, jarang kita dapetin di sini. Gitu. Oke. Jadi emang sebenarnya gue seneng juga ada bahasan itu. Kayak pas di sono ya. Jadi ada beberapa teman-teman kita tuh yang punya satu pemikiran nih, punya satu visi. Harapannya sih kita bisa belajar ya, bawa ke youth juga. Kan lumayan anak-anak youth yang ke sono. Lumayan banyak ya. Benar. Gitu. Dan gue banyak yang jadi deket sama anak-anak. Sebenarnya itu banyak yang jadi deket sama anak-anak. Mereka juga bisa sharing, bahkan sampai kita udah pulang juga mereka masih ada yang curhat, ada grupnya, ada yang saling call, ada yang video call juga bahkan. Dan dari diri gue sendiri tuh, gue bukan yang bisa attach sama anak-anak. Gue udah 3 tahun pergi, gue coba nggak bisa. Bahkan tahun ini gue juga bingung. Kayak gue kan pegang SMA, kayak kelompok-kelompok lain tuh bisa gitu loh. Kayak mereka timnya solid banget. Mereka bisa sharing, bisa nangis bareng. Gue yang kayak mikir apa salahnya di gue gitu loh. Jadi lu merasa kayak lu nya yang salah kayak gitu? Iya, gue ada at one point kayak gitu. Oke. Interesting. Terus kayak gitu, kayak kelompok gua tuh kayak susah banget gua suruh mereka sharing. Kayak pada nggak mau keluar. Karena kamu belum keluar, nak. Ya nggak sih, gua nggak tahu juga sih. Gua udah coba. Nggak apa, itu proses sih menurut gua satu sisi. Iya, itu proses. Nah makanya gua tetap gua nggak mau stop di situ lah. Makanya gua juga bikin grup setelahnya. Gua bikin grup, kita tetap ada follow up juga lah. Kayak grup sama anak-anak mereka gitu. Nah tapi dari gue nggak gitu permasalahan di sono, kayak gue personally nggak bisa nih atas sama anak-anak. Ya udah gue nggak terpukul gara-gara itu. Tapi gue malah seneng, malah terberkati sama teman-teman gue yang lain yang bisa mengalami itu loh. Kayak gitu. Dan di lapangan juga banyak yang awalnya gue kira nggak bisa diandelin nih orang gitu, gue nggak usah kasih kerjaan lah
tapi ternyata kayak berubah banget di lapangan tuh. Oh dia yang deket sama anak-anak, yang temenin anak-anak, yang lain iya, gue juga punya pengalaman yang sama kalau gitu. yang lain udah capek misalnya gitu kan. Anak-anak masih semangat, tapi jangan-jangan ketemu kita kan, kita yang lain udah istirahat, tapi ada beberapa yang masih stay, masih temenin, masih nyanyi-nyanyi lah, masih main begitu. Nah itu something yang kayak wow buat gua. Kayak gua dapat impactnya tuh dari sono. Kayak mungkin gua nggak bisa yang langsung attach sama anak-anak, cuman pas gua ngelihat orang lain bisa melakukan itu tuh udah lebih dari cukup buat gua. Itu sih. Wow. Karena satu sisi kalau dari guanya sendiri, gue pernah di posisi apa ya, kayak kan gue pernah jadi ketua youth ya datanya. Gue ngurusin teens campnya. Itu gue lumayan struggle karena kalau di posisi tanda petik leader ya kayak gitu, lu mesti balance it out. Kayak lu mesti punya relationship sama anak-anak, tapi lu juga mesti mikirin acaranya berjalan dengan benar gitu kan. Itu nggak bisa kita deny loh. Itu benar-benar gue kepikiran banget setiap kali gue ke Sumba itu kayak ini acaranya mesti benar, kita yang balancein everything gitu kan. Dan menurut gue itu satu sisi adalah hal yang lumayan sulit ketika kita pengen attach sama anak-anak atau nggak bisa attach sama anak-anak, tapi kita juga mesti mikirin soal perjalanannya kayak gimana kayak gitu. Tapi gue agree sama lo, dimana kayak gue melihat kayak ada anak-anak yang bisa sharing sama pelan-pelan yang lain, pembimbing yang lain kayak gitu. Habis itu mereka setelah dari itu pun juga masih bisa sharing. Pasti kita di Jakarta mereka masih bisa chat gitu. I think it's a blessing juga buat gue at that time juga. Makanya gue actually quite relate sama apa yang lo ngomongin sih. Dimana kayak iya ya, mungkin bukan kita, mungkin orang lain yang ngerasain tuh, tapi balik lagi ya mereka bisa jadi berkat dan itu is a good thing juga. Ya, setuju. Ya, nice. I think lu learn a lot sih. Kalau dari personally ya, dari apa yang gue lihat itu, lu actually learn leadership juga di situ. Dimana lu jadi seorang leader dan actually itu yang membentuk lu menjadi seorang yang lebih better lagi gitu. Dan to be honest, dari personally, gue juga sempat ngomong ini sekali lu, kayak gue bisa melihat lu jadi seorang mentor. Ya kan? Iya, gua sepertinya gue masuk Korem juga. Sebenarnya jadi gantiin Alfred guys. Nggak, tapi guys ini nih clarification karena waktu itu gue sempat mikir kan kayak gue bisa melihat potensi di Jagong. Gue bilang gue di hati gue mikir gue doain. Habis itu kayak gue ngomong sama Jagong, Gong kayak lu bisa jadi mentor tapi jangan feel pressured untuk ngelakuin itu. Tapi lu gumulin baik-baik karena to be honest gue bisa melihat lu sebagai seorang leader dan itu dikonfirmasi ketika Sumba sebenarnya. Ketika lu jadi mimpin dan lu bisa menjadi seorang mentor, I think lu bisa bikin an impact to a lot of kids gitu. Dan itu dikonfirmasi lagi di podcast ini. Kenapa? Tadi kan gue bilang soal lu ngomongin tentang pelayanan musik. Lu mau gak sih jadi pembina atau mentor buat anak-anak buat pelayanan musik gitu? Dan lu bilang lu mau. Jadi gue melihat kayak dari diri lu sebenarnya ada hatinya. Agree kan? Lu dari situ udah agree kan gitu. Agree dong. Gue mau rekonfirmasi lu. Lu dalam hati lu ada dan itu grow. Dan menurut gue baik lagi if kalau emang masuk dalam mentorship di Korem ya pray on it gitu. Dan balik lagi semoga lu bisa make an impact. Dan satu sisi lagi ya tujuan dari mentor itu bukan yang kayak wih gue jadi mentor mereka loh gini, enggak. Tapi lebih ke arah kayak semoga mereka bisa ketemu Kristus dengan bimbingannya lu. Lu bisa jadi contoh ya. Fokusnya itu pada Tuhan baik lagi. Dan baik lagi yang di Sumba juga sama kan. Lu jadi ketua SIL, lu jadi PKK anak-anak di teens. Tapi balik lagi, semoga mereka bisa merasakan Kristus. Tapi balik lagi nih, ini something yang menurut gue lumayan menarik dari lu ya gitu. Lu udah ngalamin tentang pelayanan musik, progresnya lu dari yang dibimbing dan membimbing gitu. Menurut lu, struggle terberat di pelayanan lu apa sekarang? Struggle terberat ya? Dari pengalaman lu nih, lu udah ke Sumba sebagai seorang ketua, lu di SIL juga ketua, habis lu jadi pemusik gitu. Struggle paling berat lu apa? Lebih ke kesiapan hati sih menurut gua. Kesiapan hati. Nice. Kayak kadang gua sibuk pelayanan gitu. Gua pelayanan itu, tapi gua nggak benar-benar siapin hati gua gitu loh. Gua nggak yang make time for God, kayak benar-benar serius. Oh ini buat Tuhan. Kayak gitu. Oke, that's important sih. Iya, kadang di situnya sih.
Dan yang punya masalah itu tidak hanya lu dong pastinya. Dan kita mungkin yang dengar juga punya problem gitu. Gue percaya ketika kita memberikan advice ke orang lain, sebenarnya kita lagi advicein diri kita sendiri gitu. Tapi nih andai kan nih pendengar kita itu ada yang lagi struggle hal itu. Ketika mungkin mereka lagi sibuk pelayanan atau mungkin kayak pelayanan mereka banyak banget, habis itu mereka tanda petik udah mulai starting to burn out kayak gitu kan. Lu ada gak advice buat mereka? Satu, gimana supaya nggak burn out? Kedua, gimana supaya mereka bisa fokus lagi hatinya itu tetap pada Tuhan. Itu gimana? Menurut gua gimana ya, kayak harus take a step back, coba lu kalau nggak apa-apa say no, atau nggak apa-apa lu stop dulu pelayanan, kayak lu mau istirahat dulu lah gitu. Lu mikirin dulu, oh gua ini pelayanan buat diri gua sendiri apa buat Tuhan sih, kayak gitu. Lebih di situnya sih. Terus juga apakah ada yang dikorbankan, misalnya family lu jadi sibuk, lu nggak ada waktu buat family atau buat pasangan lu, itu kan ada prioritas juga gitu loh. Lu nggak mau jadi dampak buat orang-orang gereja tapi orang-orang rumah lu tuh ya lu tinggalkan. Itu sih. Jadi menurut gua nggak apa-apa istirahat. Lu harus tahu portionnya lu, kayak oh gua segini ini masih capable, jadi nggak apa-apa buat say no gitu loh. Gua segini masih capable, gua masih bisa serius nih, gua masih bisa persiapkan ini semua buat Tuhan. Jangan yang oh gua minggu ini pelayanan, gua minggu depan pelayanan, terlalu sibuk sampai lu lupain Tuhan. Itu sih. Agree. Actually gue lagi ngelakuin apa yang lo advisein sih. Gue lagi berhenti banyak banget layanan. Tapi actually buat rechecking sih. I mean rechecking our hati ya. Itu sebenarnya itu important banget sih. I mean itu sesuatu hal yang pivotal ya menurut gue. Itu benar-benar sesuatu hal yang kayak mesti kita tanemin terus di hati kita, kayak kita melayani untuk Tuhan gitu. Jangan sampai kayak lo bilang kita pelayanan banyak tapi kita neglect keluarga kita, kita neglect tanggung jawab kita. Karena baik lagi pelayanan itu bukan apa yang lo lakukan di gereja, tapi pelayanan itu adalah hidup lo. Gimana lo di keluarga, di pekerjaan, di sekolah, di pasangan, di family, whatever it is, lo tetap menjadi satu Kristus kecil. Dan kita harus bisa melayani di situ. Gitu. I think itu important banget yang mesti kita pegang sih. So guys, ini journey-nya Jagung. Mungkin journey ini banyak relate untuk beberapa dari kalian ya kayak gitu, dan I hope journey Jagung itu bisa memberikan satu encouragement, insight juga, dan mungkin bisa menggelitik hati kalian untuk melayani di musik juga gitu. So bisa kontak Jagung. Tetap harus di-refer ke situ terus. Bisa kontak Jagung, dan itu journey Jagung. Tapi pasti banyak lagi journey lain di The Journey Series di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. So, see you next time. Bye-bye.